Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah buku yang berjudul Gender, Kesehatan, dan Teknologi Informasi dalam Konteks. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan inti dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melania Jahanur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi semester 7. Sedikit analisis dari saya mengenai gender, kesehatan, dan teknologi informasi dalam konteks. Menyangkut dengan tema ini, saya membahas tentang hubungan gender dengan kesehatan dan hubungan gender dengan teknologi informasi. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pentingnya analisis gender dalam penguatan sistem kesehatan. Gender merupakan salah satu isu yang mempengaruhi pembentukan sistem kesehatan dalam konteks yang luas. Sebuah artikel menganalisis pengaruh gender dalam berbagai konteks sistem dan kebijakan kesehatan, dari akses dan pelayanan, pemerintahan, pembiayaan kesehatan, dan sumber daya manusia untuk kesehatan. Situasi aktual wanita dan pria meliputi peranan, tingkat kesejahteraan, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam berbagai unit sosial, budaya dan ekonomi, pembagian beban kerja wanita dan pria yang meliputi tanggung jawab, curahan tenaga, dan curahan waktu saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling mengisi antara peranan wanita dan pria, khususnya dalam keluarga, tingkat akses dan kekuatan kontrol wanita dan pria terhadap sumber produktif maupun sumber daya manusia dalam keluarga. Yang berikut, isu gender dalam bidang kesehatan. Gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terkena dampak dan gender stereotip masing-masing. Misalnya saja, sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan sebagai laki-laki, maka laki-laki dianggap tidak pantas memperlihatkan rasa sakit atau mempertunjukkan kelemahan-kelemahan serta keluhannya. Perempuan yang diharapkan memiliki toleransi yang tinggi berdampak terhadap cara mereka menunda-nunda pencarian pengobatan, terutama dalam situasi sosial ekonomi yang kurang dan harus memilih prioritas, maka biasanya perempuan dianggap wajar untuk berkorban. Ada beberapa isu gender dalam berbagai kehidupan antara lain, yang pertama, isu gender di masa kanak-kanak. Isu gender pada anak-anak laki-laki, misalnya pada beberapa suku tertentu, kelahiran bayi laki-laki sangat diharapkan dengan alasan misalnya laki-laki adalah penerus atau pewaris keluarga, laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga yang handal, laki-laki sebagai penyangga orang tuanya di hari tua, dan perbedaan perlakuan juga berlanjut pada masa kanak-kanak. Yang berikut, isu gender pada anak perempuan. Secara biologis, bayi perempuan lebih tahan daripada bayi laki-laki terhadap penyakit infeksi di tahun-tahun pertama kehidupannya. Sebab itu, jika data memperlihatkan kematian bayi perempuan lebih tinggi dan bayi laki-laki patut dicurigai sebagai dampak dari isu gender. Yang berikut, isu gender di masa remaja. Isu gender yang berkaitan dengan remaja perempuan antara lain kawin muda, kehamilan remaja, umumnya remaja putri kekurangan nutrisi seperti zat besi, anemia. Menginjak remaja, gangguan anemia merupakan gejala umum di kalangan remaja putri. Gerakan serta interaksi sosial remaja putri seringkali terbatasi dengan datangnya menarki. Perkawinan dini pada remaja putri dapat memberi tanggung jawab dan beban melampaui usianya. Yang berikut, isu gender di masa dewasa. Pada tahap dewasa, baik laki-laki maupun perempuan mengalami masalah-masalah kesehatan yang berbeda yang disebabkan karena faktor biologis maupun karena perbedaan gender. Perempuan menghadapi masalah
kesehatan yang berkaitan dengan fungsi alat reproduksinya, serta ketidaksetaraan gender. Masalah-masalah tersebut misalnya konsekuensi dengan kehamilan dan ketika melahirkan seperti anemia, aborsi, puerperal sepsis, atau infeksi postpartum, pendarahan, ketidakberdayaan dalam memutuskan bahkan ketika itu menyangkut tubuhnya sendiri. Yang berikut isu gender di masa tua. Di usia tua, baik laki-laki maupun perempuan, keadaan biologi semakin menurun. Mereka merasa terabaikan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan mereka secara psikologis dianggap semakin meningkat. Secara umum, umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun umur panjang perempuan berisiko tinggi, terutama dalam situasi sosial ekonomi keluarga. Secara kehidupan sosial, biasanya mereka lebih terlantar lagi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan yang semakin banyak dan semakin tergantung terhadap sumber daya. Pembahasan yang kedua tentang teknologi sebagai basis keadilan gender. Ini menyangkut hubungan teknologi dengan gender. Kesetaraan gender yang kian hari semakin melemah dengan kecanggihan teknologi dapat bangkit kembali untuk memberikan peran dan porsi kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Keterbatasan seorang perempuan dibanding laki-laki tidak lagi menjadi kendala. Seorang perempuan di dalam eksoskeleton bisa 1000 kali lebih perkasa dibandingkan seorang laki-laki. Untuk itulah perlu adanya pemberdayaan gender berbasis teknologi dengan melakukan penyusunan anggaran bagi semua lapisan masyarakat, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, menerima manfaat dan memiliki akses yang sama terhadap anggaran tersebut untuk mampu mengaplikasikan teknologi. Penyusunan anggaran responsif gender berbasis teknologi ini mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama akan arti, manfaat dan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, mengingat bahwa kesinambungan sangat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Maka analisis gender dalam berbagai kebijakan dan program berbasis teknologi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk meningkatkan kapasitas dan keterbatasan data terpilah berdasarkan jenis kelamin perlu mendapat perhatian secara saksama agar pelaksanaan strategi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Yang berikut kita masuk di kesimpulan. Kesetaraan gender yang kian hari semakin melemah dengan kecanggihan teknologi dapat bangkit kembali untuk memberikan peran dan porsi kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan baik dalam wilayah domestik maupun publik. Keterbatasan seorang perempuan dibandingkan laki-laki tidak lagi menjadi kendala. Seorang perempuan di dalam eksoskeleton bisa 1000 kali lebih perkasa dibandingkan seorang laki-laki. Untuk itulah perlu adanya pemberdayaan gender berbasis teknologi dengan melakukan penyusunan anggaran bagi semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, menerima manfaat dan memiliki akses yang sama terhadap anggaran tersebut untuk mampu mengaplikasikan teknologi. Penyusunan anggaran responsif gender berbasis teknologi ini mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama akan arti, manfaat dan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Mengingat bahwa kesinambungan sangat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan dan program berbasis teknologi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah komitmen para penentu kebijakan
baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk meningkatkan kapasitas dan terbatasnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin perlu mendapat perhatian secara saksama agar pelaksanaan strategi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Mungkin sekian saja analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.